Ketika kita berada dalam sholat, artinya kita menghadap tersembung diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu apapun kita berikan, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua dikatakanlah sebagai fana. Fana, arti kalimat fana itu adalah menghapus atau menghilangkan sesuatu pikiran selain daripada Allah ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam keseharian kehidupan kita harus fana? Harus. Namun kita itu tidak pernah menyadari fana itu apa, kalimatnya apa, asal katanya apa, itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Ketika tidur saja kita itu harus fana, artinya harus membersihkan pikiran, tidak boleh ada sesuatu yang dipikirkan, maka tidur akan cepat tidur. Ini aneh. Kadang-kadang ketika kita mengatakan tentang fana, maka dikatakanlah orang itu fana. Padahal dia fana itu adalah keseharian yang kita lakukan, itu adalah fana. Kita sayang kepada istri juga dikatakan fana. Kalau kita tidak fana dalam mencintai keluarga, maka akan berpaling kepada cinta yang lain. Itu yang dimaksud dengan fana. Secara kalimat sama dengan hakikat. Benci orang dengan kata hakikat, padahal dia itu sadar, tahu setiap kesehariannya dia itu melaksanakan hakikat, cuma dia itu tak mau tahu. Entah tak mau tahu atau memang sombong tak mau tahu. Padahal hakikat itu sehari-hari keseharian kita itu melakukan hakikat. Hakikat itu apa dalam maknanya? Makna kalimat dulu yang harus kita pahami, bahwa hakikat itu adalah kebenaran, fakta, nyata, bukan realita. Itu adalah hakikat. Jadi jangan dianggap sebagai tak suka saya dengan hakikat. Itu namanya orang gila. Tak mau bersyariat, tak berhakikat, namanya orang gila. Orang gila gimana? Jangan dirampak pokoknya pemerintah di depan jalan, tapi dia tak tahu risikonya ketika dia menabrak pohon tersebut. Maka hakikatnya apa? Untuk kenyang, untuk mencari, untuk mendapatkan vitamin, agar kita bisa sholat, agar kita mendapat bersilaturahmi, agar kita dapat bekerja. Itu adalah hakikat makan. Jadi hakikat itu jangan dianggap susah, dan itu yang harus kita lakukan, hakikat tersebut. Kalau tidak kita lakukan, untuk apa kita bekerja? Maka kita itu tidak akan tahu apa tujuan kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba silakan hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, hafalkan ilmu fikih, mantik, balaghah, nahwu. Kalau tak tahu hakikat, maka tidak ada gunanya. Ibarat omongan itu omongan kosong. Itu yang maka pentingnya hakikat itu. Hakikat diri, hakikat itu bisa dibawa kemanapun. Dibawa ke sholat, berarti hakikatnya berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat makanan itu seperti apa, hakikat keseharian kita itu seperti apa. Yang penting apa yang dilakukan tersebut adalah benar. Karipun itu dikatakan hakikat. Kebenaran namanya hakikat itu. Artinya perilaku yang tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah hakikat. Jangan cuma menyebut hakikat tapi tidak bisa menjelaskan per kalimat hakikat itu apa. Pentingnya ilmu nahwu, ilmu sorof, nahwu qaula awalan ulama ibn kalam kunahu la yufhama. Al-Quran itu tidak akan bisa dipahami kecuali dengan ilmu nahwu. Jadi hakikat itu kalau dipandang daripada sisi lafal keseluruhan, yaitu
asal kata daripada hak. Hak itu adalah kebenaran, maka sesuatu yang benar itu dikatakan hakikat. Hanya orang gila yang tidak bisa berpikir, yang tidak mengetahui tentang hakikat. Kita semuanya keseharian, semuanya umat manusia itu mengetahui hakikat, memahami hakikat. Itu yang dimaksud hakikat. Namun dengan fana itu juga. Jadi kita itu harus bijak dalam menggunakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, harus kami. Fana ketika dibawa dalam kekeluargaan, artinya kita itu hanya fokus kepada kekeluargaan. Fana apabila dibawa ke dalam sholat, maka itu kita itu fokus hanya kepada Allah. Artinya membersihkan hati dan pikiran pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fana. Dan fana itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, iqrar al-istislam bi awamirillah wa nawahihi. Artinya fana itu tunduk hanya kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita fana dalam sholat? Jelas. Tak tunggu kiai kan, fana itu tak tunggu ustaz. Siapapun yang semacam itu tetap fana. Kalau tidak fana bagaimana? Tangan kalau bergerak sambil bertepuk-tepuk, dan kali semacam bertepuk-tepuk. Tidak bergeraknya kita dalam sholat, anggota badan tidak bergerak, kaki tidak berjalan, itu sudah merupakan kefanaan kita secara lahiriah. Bahwa kita itu kalau bergerak berarti kita sholatnya batal, bergerak 3 kali berturut-turut berarti batal. Itu yang dimaksud dengan fana al-istislam secara mendalamnya, yaitu mempunyai keinginan